Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarak wa syahrul azim wa syahrul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa dimanapun berada, insyaallah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan puasa ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Kita bersyukur juga hari ini pun kita sudah masuk di puasa, di pertengahan puasa, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan, kesabaran dalam menuntaskan Ramadan ini sampai selesai, agar kita bisa keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa dimanapun berada, insyaallah hari ini saya akan berbicara. Ada satu kisah di mana malaikat Jibril alaihissalam berdialog dengan Nabi Muhammad SAW terkait dengan dikisahkan pada suatu hari Nabi SAW naik tangga, lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan amin, dan yang kedua mengatakan amin, dan yang ketiga mengatakan amin. Amin yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril alaihissalam mengatakan kepadanya bahwa Nabi Jibril alaihissalam mengatakan syaki abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yaghfir lahu. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan dan melewati Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, yang pertama tadi saya mengatakan bahwa Jibril alaihissalam mengatakan kepada Muhammad SAW bahwa celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, Nabi SAW mengatakan amin. Naik tangga yang kedua pun sama, Jibril mengatakan bahwa syaki abdun adraka walidayhi ahaduhuma walam yadkhulul jannata. Celakalah orang atau orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya tapi tidak bisa membawa atau memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Jibril alaihissalam mengatakan syaki abdun dzukirtu indahu yusalli alaika. Celakalah orang-orang yang namamu disebut di hadapannya tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Hadirin pemirsa dimanapun berada, kalau kita ketahui bahwa malaikat yang mulia mendoakan lalu Nabi Muhammad SAW mengaminkan, bagaimana mungkin doa-doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita terlewati Ramadan, tetapi Ramadan itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak ada bekas-bekas keimanan dan ketakwaan kita yang tertampak, yang termuncul dalam wajah kita. Yang kedua adalah kalau ketika kita punya orang tua masih ada, maka kata Nabi SAW bahwa perlakukanlah mereka sebagaimana engkau perlakukan raja, atau bagaimana engkau memperlakukan istrimu. Jangan sampai kita punya orang tua tapi kita sia-siakan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita ada tetapi orang tua kita tidak bisa masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun berada, ini menunjukkan bahwa orang tua adalah jimat yang kuat dalam kehidupan kita. Orang tua adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Hari ini kalau kita punya orang tua yang masih hidup, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Kita pun doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kalaupun orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita doakan kepada Allah pun sama. Ya Allah, jadikanlah alam kuburnya sebagai harum-harum surga dalamnya. Jadikanlah pahala sebagai teman sahabat dalam alam kuburnya. Jadikanlah amal ibadahnya agar bisa masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan adalah syakin abdun dzukirtu indahu yusalli alaika. Celakalah orang-orang yang namamu disebut tetapi dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa dimanapun berada, bahwa
salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi kunci keberhasilan kita di yaumil qiyamah nanti. Kita tidak bisa mengandalkan puasa kita, kita tidak bisa mengandalkan ibadah kita mengandalkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma aflakta. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, maka alam semesta dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kontribusi Nabi Muhammad SAW begitu besar dalam hidup dan kehidupan kita. Kita menjadi saksi bahwa bagaimana kita bisa ibadah dengan tenang, bagaimana kita bisa mengetahui tata cara salat, bagaimana kita bisa mengetahui tata cara puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Itu semua dari Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui, hadirin yang dimuliakan Allah? Maka sepantasnya kita sebagai umatnya, maka selalu kita membasahi lidah kita, hati kita, kalbu kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti sakaratul maut kita bisa, ruh kita dan jasad kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 sampai 700 kali. Ini bukan main, hadirin. Ini salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama ini dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan hari ini apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Kita hanya dianjurkan dan diperintahkan kita untuk ketika Nabi Muhammad SAW namanya disebut, maka kita harus mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma itu saja. Tapi kita punya efek besar nanti di yaumil qiyamah. Kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kita akan merindukan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimanapun berada, bahwa kehidupan ini akan berakhir dalam perjalanan kita. Di dalam kita momentum Ramadan ini, marilah kita jadikan bulan ini sebagai bulan di mana bulan kasih sayang, bulan Syahrul Rahim, bulan Rahman dan bulan Rahim. Untuk kita berbagi bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi siapapun dia, baik itu Kristen dan siapapun dia, maka kita punya tuntunan kewajiban kita dan agama kita menyuruh bahwa kita harus memperlakukan siapapun di muka bumi ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang saya dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga puasa kita menjadi puasa yang la'allakum tattaqun dan kita bisa mendapatkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas, dengan khusyuk dan kuduh dan memahami aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlalu. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.